지금 출발할게요. 전방에 목적 Seorang pengacara hukum bernama Yang Shin-e tengah menuju ke sebuah villa yang terletak di sebuah area tanah milik pribadi. Di villa tersebut telah menunggu seorang kliennya bernama Yu Min-ho. Ia seorang CEO perusahaan IT yang menjadi tersangka utama atas kematian selingkuhannya sendiri dalam sebuah kamar hotel, yang mana ini merupakan sebuah kasus tanpa saksi mata sama sekali. Min-ho sempat ditahan namun surat penangkapannya dibatalkan dan ia pun dibebaskan sementara. Ia menyendiri di villa untuk menghindari para reporter. Meskipun Min-ho bersikeras bahwa bukan dia pelakunya, tapi tak jauh dari villa tersebut terdapat polisi yang selalu mengawasi dan pihak kejaksaan di luar sana yang akan terus menekan Min-ho. Ia berterima kasih karena Shin-e sudah mau mengambil kasusnya. Namun Min-ho sepantasnya tidak senang dulu karena Shin-e belum mengatakan apa-apa. Pengacara yang sudah dikenal jenius seperti Shin-e tak akan sembarangan memilih klien. Apabila Min-ho ingin dibela maka Min-ho harus terbuka. Dan Shin-e baru akan mengambil keputusan setelah ia mendengar semua cerita dari Min-ho. Jaksa sudah menemukan bukti tambahan dan surat perintah baru bisa saja segera dikeluarkan. Dari pernyataan Min-ho yang sudah Shin-e baca, menurutnya terlalu banyak celah yang nantinya akan menyulitkan Min-ho sendiri. Shin-e lalu merekam dan menginterogasi Min-ho. Diketahui, Min-ho telah berselingkuh dengan Kim Se-hee alias korban sejak setahun yang lalu. Namun mereka sebenarnya sudah putus sebelum Kim Se-hee akhirnya ditemukan tak bernyawa bersama Min-ho di dalam sebuah kamar hotel. Dan yang jadi pertanyaan adalah, jika memang sudah putus, kenapa Min-ho bisa ada di kamar tersebut bersama Kim Se-hee? Sebelum itu saya ingatkan cerita ini penuh dengan flashback. Maka saya berusaha menjadikan semua sesimpel mungkin hingga sampai pada plot twist bertubi yang pasti tak akan terduga oleh kalian. Untuk itu diharapkan kalian fokus. 그날 오전에 Jadi, pada suatu pagi, Min-ho diancam oleh orang tak dikenal yang akan membeberkan perselingkuhannya. Ia dimintai tebusan sebesar 1 miliar won dan disuruh menuju ke sebuah hotel. Di hotel tersebut, seorang wanita yang merupakan resepsionis mengatakan Min-ho sudah ditunggu seseorang di kamar 514. Dan ternyata yang menunggu di kamar tersebut adalah 둘이 같은 협박 inilah dia Kim Se-hee. Ternyata mereka berdua sama-sama diancam dan disuruh menunggu di dalam kamar tersebut. Namun setelah 1 jam menunggu bukannya si pengancam yang hadir tapi malah polisi yang datang. Min-ho dan Se-hee yang kalang kabut pun kemudian memutuskan untuk segera kabur. Dan pada saat itulah sesuatu yang tak terduga kemudian terjadi. Min-ho diserang dari belakang dan menyebabkan ia tersungkur. Kemudian dengan setengah kesadarannya, ia berusaha bangkit dan menemukan Se-hee sudah tak bergerak lagi. Min-ho yang berteriak membuat polisi kemudian mendobrak dan di dalam sana hanya Min-ho yang polisi temukan bersama jasad Se-hee. Menurut petugas kebersihan tak ada siapapun yang keluar dari kamar itu. Pintu dan jendela semuanya terkunci dari dalam. Begitu juga tak ada jejak mencurigakan yang membuat semakin mustahil ada orang ketiga yang telah kabur dari sana. Dan pernyataan Min-ho bahwa ada orang lain yang menyerangnya semakin tak masuk akal bagi siapapun yang mendengarnya. 세야 들어온 것도 미스터리예요. 미리 들어와 있었겠죠. 모든 곳을 확인해 봤는데 아무 흔적이 없었고요. 누가 봐도 유민호 씨가 범인이에요. Shin-e kemudian ditelepon oleh sekretarisnya. Kemudian ia bilang jaksa sudah punya nama para saksi yang ada di sekitar TKP. Min-ho pun keheranan karena peristiwa tersebut jelas-jelas terjadi di ruangan terkunci dan mustahil ada saksi. Nah, disinilah Shin-e mulai memancing Min-ho yang terlihat menyembunyikan sesuatu. Shin-e tidak bilang bahwa saksi yang ditemukan jaksa merupakan saksi dari kasus Kim Se-hee. Dan Shin-e pun lalu mengeluarkan sebuah foto orang hilang bernama Han Son-jae. Shin-e lalu bertanya, apakah mungkin saksi yang ditemukan jaksa barusan ada hubungannya dengan kasus hilangnya Son-jae? Dari reaksi Min-ho pun Shin-e sudah bisa mengetahui bahwa ternyata Min-ho mengenali si Son-jae ini. Shin-e meminta Min-ho untuk berterus terang tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus yang semakin rumit ini.
Minho yang secara psikologis tak bisa bersembunyi lagi dari dominasi Shin E pun akhirnya membuka rahasianya. 2달 전이었어요. Minho bercerita, 2 bulan yang lalu, di tempat ini, di villa milik mertuanya yang merupakan presiden direktur, Minho ditelepon oleh istrinya untuk segera kembali. Yang istrinya tahu, Minho sedang ada tugas. Padahal di villa itu, Minho ternyata semalaman asik bahas politik dan main kuda-kudaan bersama Sehi. Sebelum bau-bau dosa mereka tercium, Minho segera mengajak Sehi cabut. Namun karena di kepala Minho masih ada sisa-sisa alkohol semalam, maka Sehi pun diminta untuk menyetir. Minho sebenarnya mulai khawatir dengan hubungan terlarang ini. Meskipun Sehi kelihatannya sangat sayang kepadanya, tapi Minho sudah tak nyaman dan berusaha menghindar. Dan Sehi pun tak mampu berbuat apa-apa saat Minho akhirnya terpaksa menyudahi hubungan ini. Namun tiba-tiba, refleks Sehi menghindari rusa di tengah jalan pun membawa celaka bagi pengemudi lain dari arah berlawanan. Ketika Sehi coba melihatnya, pemuda itu sudah tak sadarkan diri. Minho ingin menelpon polisi namun segera dicegah oleh Sehi. Melihat pemuda itu tak kenakan sabuk pengaman dan ponselnya berisi pesan chat yang menunjukkan ia mengemudi sambil main handphone, Sehi pun mengajak Minho untuk kabur mengingat tak ada saksi dan bukti yang bisa menyalahkan mereka. 말도 안 돼. 제발. 지금 경찰이 신고 하면 우리 끝이야. 그럼 어쩔 건데? Namun Aral pun kemudian melintang karena ternyata akibat situasi mendadak tadi, mobil mereka pun kini ikutan mati. Di tengah kepanikan itu kemudian datanglah mobil lain yang mau tak mau Sehi pun merekayasa kejadian dengan menyembunyikan jasad korban dan berpura-pura tak kenal dengan Minho, seolah dia dan Minho lah yang hampir bertabrakan. Walau sopir pickup itu akhirnya pergi, namun sejauh ini hanya dialah orang yang kemungkinan adalah saksi yang jaksa miliki. Jasad korban mereka masukkan ke dalam bagasi, dan Minho kemudian pergi melenyapkan mobil itu beserta isinya. 여기 오는 게 아니었는데 차를 처리하고 나서 세희하고 Setelah semua beres malam harinya, Sehi menjemput Minho. Namun Sehi terlihat berbeda dan menjadi lebih ketakutan dari sebelumnya. Karena ternyata sesaat setelah Minho membawa korban dan Sehi menunggu di mobil sambil mencari bantuan, ada seorang lelaki tak dikenal yang menghampirinya. Lelaki itu pun menawarkan bantuan. Dia bernama Yongsuk. Dia bilang dia punya bengkel di kota, jadi Sehi tak perlu khawatir dengan kemampuannya. Sehi yang kagok pun mengaku ini mobil kakaknya dan berusaha untuk tetap tenang agar semua cepat selesai. Yongsuk bilang ada kesalahan sistem. Ia menawarkan agar mobil itu dibawa ke rumahnya, sebab di sana ia bisa memindai sistem dan mereset ulang. Karena 1 jam sudah cukup untuk ke sana dan memperbaiki semuanya, Sehi yang tak mau repot pun bersedia dan percaya saja pada lelaki yang terlihat meyakinkan itu. 이 동네 분 아니시죠? 저도 여기 사람은 아니에요. Di perjalanan, Yongsuk pun bercerita bahwa istrinya adalah seorang jurnalis dari Departemen Sosial, namun sekarang sudah berhenti. Kemudian Sehi ditelepon oleh produsernya, dan akhirnya diketahuilah bahwa Sehi adalah seorang editor. Singkat cerita, akhirnya mobil selesai diperbaiki, dan Yongsuk tak mau dibayar. Sehi ingin segera pamit, namun mendadak Yongsuk ditelepon oleh seseorang. Karena tak enak hati, Sehi pun menunggu sambil melihat-lihat isi rumah. Namun yang tidak terduga, 아니요. ia menemukan foto pemuda yang tewas itu di rumah tersebut. Orang yang menelpon Yongsuk mengabarkan bahwa anaknya yang bernama Sonje tak ada kabar, dan ia pun langsung mencoba menghubungi anaknya itu. Seketika Sehi yang panik bukan kepalang pun semakin gelagapan karena ternyata ia sempat mengantongi ponsel Sonje semasa memindahkan jasadnya ke bagasi, dan sekarang ponsel itu berada di tangannya. Yongsuk yang menyadari getar ponsel itu pun mencari sumber bunyinya. Lalu yang terjadi,
Untungnya Sehi masih sempat menyembunyikan ponsel tersebut di bawah bantal dan Yong-suk pun berpikir kalau Sonje tidak membawa ponselnya. Sehi yang merasa dengkulnya sudah lemas pun kemudian tak pikir panjang untuk segera pamit. Namun gara-gara tingkah anehnya itu, Yong-suk kemudian semakin sadar ada sesuatu yang janggal. Setelah menceritakannya kepada Minho, Sehi pun mengajak Minho untuk menjalankan sebuah rencana. Dan mulai malam itu, mereka sepakat untuk berpisah dan tak akan bertemu lagi. Minho kemudian menyembunyikan mobilnya di sebuah gedung, lalu bergegas mendatangi galeri tempat istrinya sedang presentasi. Dan disinilah terungkap bahwa ternyata Sehi merupakan anak buah di naungan perusahaan yang sama. Minho kemudian menyerahkan mobil kepada Jang, seorang pengacaranya di perusahaan, untuk melenyapkan mobil itu. Namun Jang menyarankan untuk membuat mobil itu seolah dicuri melalui jasa profesional yang sudah berpengalaman membereskan kasus semacam ini. 이번 계약에만 집중해. Tapi tak lama setelah itu polisi pun mulai datang menemui Minho. Mereka bilang Sonje hilang secara misterius. Kemudian Yong-suk mengaku bertemu seorang wanita yang mobilnya mogok di sebuah jalan. Dan di jalan yang sama, polisi menemukan pecahan kaca mobil milik Sonje. Yong-suk memberitahu polisi nomor plat mobil perempuan yang ditolongnya tersebut. Dan ketika diselidiki, itu adalah mobil perusahaan Minho. Jang pun langsung menjawab, jika itu mobil perusahaan, berarti setiap karyawan bisa menggunakannya. Lagi pula, mobil itu kini telah dicuri. Jang sudah menyerahkannya ke polisi lalu lintas untuk menemukannya. Dan kemudian mempersilahkan kedua polisi ini untuk pulang. 좀 바빠서요. 이만 가주시죠. Minho lalu meminta Jang untuk menemukan si supir pick-up, satu-satunya orang yang melihat ia dan Sehi di TKP. Tapi kemudian muncullah berita di TV yang menyebarkan sketsa wajah wanita 30 tahunan yang berasal dari keterangan Yong-suk. Jelas saja, itu adalah sketsa wajah Sehi. Ia diberitakan mengendarai mobil curian di hari Sonje menghilang. Dan sekarang Sehi menjadi buronan. Minho pun kemudian ditelepon dan terpaksa secara sembunyi-sembunyi bertemu dengan Sehi yang kini sudah bondol. Sehi merasa seharusnya Minho berkompromi dulu dengannya apabila ingin mengatakan mobil itu hilang kepada polisi. Karena Yong-suk telah mengenali wajahnya yang mengakibatkan dialah sekarang yang dituduh mencuri mobil. Goblok. 완전 안 죽어. Tapi mereka harus tetap menjalankan rencana selanjutnya. Sehi ternyata juga sempat mengantongi dompet milik Sonje hari itu. Ia menyerahkan ID beserta segala kartu kredit dan rekening Sonje kepada Minho dan menyuruh Minho sebagai orang IT untuk membuat Sonje seolah terlibat kasus kriminal. Dibantu oleh Jang, Minho berhasil mendapatkan data orang-orang dengan kasus penipuan telepon dari kantor polisi Seoul. Ia mencari kasus tentang uang dan membuat Sonje terlibat di dalamnya, yang kemudian akhirnya diberitakanlah bahwa polisi mengubah kasus Sonje menjadi kasus kriminal karena terdapat transaksi ilegal ke rekening Sonje dari hasil penipuan telepon. Kini polisi menduga Sonje telah berpura-pura menghilang sebagai kedok untuk melarikan diri. Dan akhirnya, rencana Sehi dan Minho untuk menipu polisi sekaligus publik pun berhasil. 내역을 조작해서 한선재가 사건과 관련이 범죄수로 바뀌고 우린 용의 선상에 3번 시작하면 끝을 보는 성격이에요. 하지만 모든 게 위선이었죠. Untuk sementara sampai di situ dulu dan kembali ke masa sekarang. 지금 같이 계셔. Minho ditelepon oleh Jang dan ia mengatakan kepada Minho jangan ragu untuk memakai jasa Shin E sebagai pengacara karena Shin E terkenal selalu memenangkan kasus. Sementara itu kini Jang telah menemukan pick up yang dimaksud Minho, tapi sopirnya entah kemana. Minho pun berpikir bahwa pasti polisi sudah menjadikan si sopir pickup sebagai saksi seperti yang diinfokan Shin E. Tapi Jang malah tak mengerti dan ia pun ingin berbicara dengan Shin E. Namun baru beberapa kata mendadak sinyal menjadi jelek dan panggilan terputus. 여보세요? Shin E kemudian melanjutkan investigasi dengan merunut semua dari awal. Minho bilang ia dan Sehi telah diancam seseorang dengan mengirim foto TKP yang membuktikan bahwa orang itu benar-benar tahu semua tentang apa yang sebenarnya terjadi, bahkan termasuk tentang hubungan Minho dengan Sehi. Dan menurut sudut pandang Shin E, 어떻게 밀실에서 빠져나갔을까요? 그걸 계속 감추고 싶을 테니까요. Yong-suk lah pelakunya. Yong-suk sempat melakukan pencarian Sonje bersama polisi.
namun kemudian terhenti karena Sonje dikabarkan terlibat kasus penipuan yang membuat istri Yongsuk yang mendengarnya pun kemudian jatuh pingsan. Yongsuk yang tak terima dan kini sudah kecewa dengan kinerja polisi kemudian mulai menyelidiki sendiri dan memata-matai Minho lalu mulai mengancamnya. Meski sebenarnya itu adalah strategi Yongsuk untuk menyerang kelemahan Minho, yang tak lain adalah Sehee sebagai selingkuhannya. Yongsuk akhirnya berhasil membuat Minho diciduk atas tuduhan menghilangkan nyawa selingkuhannya itu. Selama penyelidikan, Yongsuk juga mengawasi Jang dan mencari tahu bagaimana cara Minho untuk keluar dari tuduhan dan kemudian bisa bebas dalam 3 hari. Lalu kemudian Yongsuk pun mendatangi Shin-e yang artinya Shin-e sebenarnya sudah tahu detail kasus ini sejak 2 bulan yang lalu. 이용한 거죠. Tidak hanya itu, Shin-e ternyata juga tahu bagaimana Yongsuk bisa melarikan diri setelah melancarkan aksinya di kamar hotel itu. Masih ingatkah kalian dengan resepsionis ini? Ia bernama Lee Hee-jung, yang ternyata dia adalah ibunya Sonje. Rupanya Yongsuk telah mengarahkan Sehee dan Minho ke hotel itu untuk kemudian mereka diarahkan oleh Hee-jung ke kamar 514. Yang dengan cerdiknya rupanya di dalam sana sudah ada Yongsuk yang menunggu di dalam lemari. Hee-jung kemudian memanggil polisi. Lalu ketika Minho dan Sehee ingin kabur, saat itulah momen yang ditunggu oleh Yongsuk untuk beraksi. Ia membuat Minho seolah pelakunya dan kemudian kabur lewat jendela menuju ruangan sebelah yang telah Hee-jung kosongkan. Kemudian saat polisi sedang sibuk mengerusi Minho, Hee-jung pun dengan mulus berhasil mengunci jendela yang digunakan suaminya untuk kabur. Dan dengan demikian, untuk membuktikan Minho bukan pelakunya, ia harus melibatkan Yongsuk. Caranya dengan menyebutkan bahwa Sehee waktu itu mengendarai mobil Minho sendirian dan terlibat kecelakaan dengan Sonje. Lalu ia menanganinya sendiri dan kemudian baru mengakui semua kepada Minho saat mereka di hotel itu. 그게 가능할까요? Dan untuk melengkapi semuanya, Shin-e harus tahu di mana mobil dan jasad Sonje yang telah Minho sembunyikan. Karena mobil dan jasad itulah satu-satunya bukti yang bisa membuat kasus ini dituduhkan kepada Sehee. Namun bukannya terbuka, Minho malah enggan mengatakan di mana jasad Sonje dan terus-terusan menutupinya dan meminta solusi lain. Shin-e pun lama-lama geram dengan Minho yang tetap tak mau jujur. Karena Shin-e tahu kalau Minho sebenarnya bohong sejak awal dan semua kronologi yang ia ceritakan adalah sandiwara yang ia buat sendiri untuk melindungi dirinya. 직접 해보시죠. Shin-e yang sudah lelah dan kesal langsung menodong Minho. Ia berkata, bagaimana jika kenyataannya semua cerita Minho sebenarnya terbalik? Karena rupanya Sehee memang tidak bersalah atas kasus ini. Shin-e pun merunutnya lagi dari awal. Pada saat itu, sebenarnya Sehee lah yang sudah tak nyaman dengan hubungan gelap ini dan dialah yang meminta untuk putus. Minho lah yang ternyata menyetir dan mengakibatkan kecelakaan. Situasi telah dibalik oleh Minho. Sehee lah yang ingin menghubungi polisi dan Minho melarangnya karena takut karirnya hancur. Minho juga yang mengambil dompet Sonje untuk dijadikan tuduhan palsu dan kemudian menyembunyikan jasadnya. Minho pun tak bisa mengelak lagi bahwa semua ini adalah ulahnya. Dan orang yang saat itu ingin coba mencegah kekacauan ini adalah Kim Sehee. 만약 그 모든 게 반대였다면요? 의뢰인이 협조하기는커녕 끝까지 저를 속일 때 처음으로 돌아가 볼까요? 오히려 관계를 끝내려던 사람이 김세희였다면? 정신 차려! Shin-e kemudian menunjukkan catatan kunjungan psikiater dari Sehee karena sejak kejadian itu, Sehee didiagnosa mengalami gangguan kecemasan parah dan ia merasa sangat bersalah dan menderita. Ditambah lagi, berita-berita kemudian menayangkan sketsa wajahnya yang membuatnya tak tahan dan akhirnya terpaksa menemui Minho lagi karena ia merasa dikambing hitamkan, sementara Minho berada dalam posisi aman. 왜 내가 엮이는 건데 대체 경찰한테 무슨 얘기를 Sehee pun akhirnya harus berani mengambil sikap demi kebenaran. Ia akhirnya nekat mengakui semuanya kepada orang tua Sonje dan meminta maaf sedalam-dalamnya karena ia juga sebenarnya terjebak dalam situasi ini. Lalu ia memotret TKP dan mengancam Minho untuk memancingnya datang ke hotel. Karena jika tidak begitu, Minho tak akan mau dihubungi apalagi diajak bertemu. 있는 곳 알려드릴게요. 결국
김세희는 결심했어요. 방에서 그 사람을 분명히 봤어요. Minho pun tiba-tiba mengatakan bahwa sebenarnya waktu itu ia sempat melihat orang yang memukulnya. Shin E jelas tak percaya, tapi Minho bersikeras karena sudah jelas itu adalah Yongsuk. Dan ia bekerja sama dengan istrinya yang menjadi resepsionis hotel. Tapi dengan sedikit menahan senyum, Shin E pun mengatakan bahwa wanita itu sebenarnya bukan istri Yongsuk. Ia resepsionis hotel biasa. Dan Shin E melakukan ini semua hanya untuk mengetes seberapa jujur Minho kepadanya. Dan Shin E ingin tahu semua kebenaran langsung dari Minho sendiri. Karena di kamar hotel tersebut, memang benar-benar hanya ada Minho dan Sehi. Tidak ada yang namanya Yongsuk atau orang ketiga. Pada saat itu Sehi memohon pada Minho untuk mengakui kesalahannya dan membebaskan dirinya dari situasi yang salah ini. Namun Minho yang tahu Sehi telah menceritakan semuanya kepada orang tua Sonje pun naik pitam. Yang kemudian terjadilah peristiwa naas itu. Dan dari sinilah Minho lalu menyusun rencana dan merangkai semua kejadian bohong yang ia ceritakan sejak awal. 한선재 어머니가 아니에요. 자수하자. 마음 정했어. Kini Minho seakan tak punya muka lagi di hadapan Shin E. Shin E pun membujuk Minho baik-baik untuk mengatakan yang sebenarnya karena dengan begitu semuanya akan jauh lebih mudah untuk Shin E membantunya menyelesaikan semua ini. Setelah menyadari bahwa Shin E lebih jenius dan merasa tak punya ruang lagi untuk bersembunyi, Minho pun akhirnya mengaku bahwa dialah pelaku di balik tewasnya Kim Se-hee. 제가 죽였어요. Akan tetapi adegan kemudian flashback lagi dan sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya pun akhirnya terkuak di sini. Ketika itu Se-hee baru saja meninggalkan rumah Yongsuk. Tapi tak lama kemudian dengan sangat mencengangkan tiba-tiba saja Shin E muncul mendatangi Yongsuk. Karena ternyata ia adalah istri dari Yongsuk, ibu kandung Sonje. 근데 선재가 연락이 안 된다네. Nama aslinya adalah Lee Hee-jung. Jadi mulai sekarang kita panggil saja sesuai nama aslinya. Sejak mengetahui apa yang terjadi pada anaknya, hati dan perasaan Hee-jung hancur berkeping-keping. Hingga kemudian akhirnya Se-hee menelpon Hee-jung dan Yongsuk untuk menceritakan semuanya. Hee-jung pun tak bisa diam dan pasrah begitu saja. Sebagai mantan jurnalis, ia pun bekerja keras mempelajari semua tentang kasus ini dan menyelidiki Minho dan seluruh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sampai pada akhirnya, Hee-jung pun mendatangi seorang pengacara wanita dan dia adalah Shin E yang sebenarnya. 누구시죠? Wanita inilah pengacara yang seharusnya datang ke villa menangani kasus Minho. Kepada Shin E yang asli ini, Hee-jung menceritakan keluh kesah atas kasus anaknya dan ia ingin tahu di mana jasad Sonje. Namun Shin E mengatakan bahwa Hee-jung tak mungkin bisa berurusan dengan orang-orang macam Minho. 당신 같은 사람이 상대할 수 있는 사람들이 아니에요. Oleh karena keadilan tak didapatkan itulah maka jalan pintas kemudian dianggap pantas. Yongsuk pun ternyata sudah standby di mobil Shin E untuk membiusnya. Dan akhirnya kerjasama yang cukup mulus itu pun kini mengantarkan Hee-jung pada peran barunya yang kini menyamar menjadi Shin E sang pengacara. Selama ia menginterogasi Minho, Yongsuk sang suami pun bersembunyi di sekitar villa untuk memonitor, merekam dan membantu Hee-jung melancarkan aksinya. Seperti saat Hee-jung berbicara dengan Jang di telepon, Yongsuklah yang sebenarnya membuat panggilan seolah terputus dan nama Yongsuk di ponsel Hee-jung juga diubah seolah dia adalah sekretaris Hee-jung. 여보세요? Kembali lagi pada masa sekarang, pembahasan pun dilanjutkan untuk membuat Se-hee seolah-olah bersalah atas kasus Sonje. Minho bilang ia menyimpan gelang Se-hee yang ketinggalan. Hee-jung kemudian menyarankan untuk meletakkan gelang milik Se-hee itu di mobil Sonje, kemudian laporkan lokasi mobil itu kepada polisi secara anonim. DNA Se-hee yang ada di gelang itu akan membuat Se-hee menjadi terduga kuat. Dan karena Se-hee telah meninggal, maka kasus ini tentu akan ditutup. Akan tetapi, hal pertama yang perlu dilakukan sekarang adalah Minho harus memberitahu Hee-jung di mana ia sembunyikan jasad Sonje.
Sekarang tampak jelas tujuan asli Hee-jung melakukan semua ini, yang tak lain memancing Min-ho untuk memberitahu di mana jasad anaknya. Min-ho mengatakan mobil itu ia tenggelamkan di danau bersama tubuh Sonje di dalamnya. Mendengar hal itu, Hee-jung pun terkejut dan terlihat menahan tangisnya. Ia kemudian menunjukkan peta dan menyuruh Min-ho menandai lokasi danaunya. Namun sebelum itu Min-ho meminta Hee-jung menandatangani kontrak, yang dengan begitu resmilah ia menjadi pembela Min-ho. Dan Min-ho menjadi lebih yakin kalau Shin-e akan merahasiakan semuanya. Tapi Min-ho kemudian bilang bahwa ada satu hal yang belum ia ceritakan. Rupanya, waktu itu Sonje sebenarnya masih hidup. Namun Min-ho yang panik langsung menghabisinya menggunakan kunci Inggris. Tapi sekarang ia tak ingat kunci Inggris itu ada di mana, karena waktu itu hari sudah gelap. Mendengar hal itu, Hee-jung pun kemudian sempat hilang kontrol dan bersitegang dengan Min-ho yang kemudian emosi. 난 당신은 끝이야. Hee-jung benar-benar tak kuat. Ia berusaha menahan tangisnya di pojokan. Namun karena itulah ia tak sengaja melihat sebuah foto di dinding yang entah mengapa membuat ia seakan tercengang dan menghubungi suaminya. Min-ho lalu menghampiri Hee-jung dan meminta maaf. Walaupun terlihat agak ragu, Min-ho akhirnya menunjukkan lokasi danau yang dimaksud. Dengan begitu, semua hal yang Hee-jung butuhkan pun kini sudah berada di tangannya. Ia pun mengatakan akan segera menyuruh orang untuk menghilangkan bukti yang mengarah kepada Min-ho. Shin-e pun kemudian masuk ke mobil dan sudah tinggal tancap gas. Namun sayangnya, di dalam villa Min-ho tak sengaja menemukan berkas berisi tanda tangan Shin-e yang asli, yang jelas berbeda dengan tanda tangan yang dibubuhkan oleh Hee-jung. Sementara itu di luar ban mobil Hee-jung pun juga jeblos di antara tumpukan salju, yang membuat Min-ho yang sudah mengetahui kalau dirinya ditipu pun menyuruh Hee-jung masuk kembali dengan alasan ia akan membantu mengeluarkan mobilnya. Hee-jung yang sudah tentu tak bisa melajukan mobilnya pun terpaksa masuk. Dan disitulah kemudian Min-ho memberitahu bahwa tanda tangan Hee-jung telah membongkar tipuannya sendiri. 사인도 연습했어야지. 당신 누구야? Min-ho meminta Hee-jung mengatakan siapa dia sebenarnya. Hee-jung pun akhirnya bilang bahwa dialah ibu dari Sonje, dan pertengkaran di antara mereka pun tak bisa terelakkan yang akhirnya membuat Hee-jung jatuh tak sadarkan diri. 네가 죽인 한선재 엄마. Setelah siuman, Min-ho ternyata menelpon polisi dan mengaku dia diancam oleh seseorang. Sementara di tangan Hee-jung, kini sudah ada senapan yang sengaja diletakkan Min-ho untuk merekayasa situasi. Begitu polisi sudah di depan villa, Yong-suk pun ternyata juga sedang menuju ke villa itu karena alat perekamnya mati. Dan di saat yang sama, Min-ho nekat membuat Hee-jung seolah menembak dirinya. Hee-jung akhirnya diciduk, sementara Min-ho diobati. Shin-e yang sudah sadar kemudian datang menenangkan kliennya itu. Min-ho menyuruh Shin-e membereskan Hee-jung dan Yong-suk. Kemudian, ia pun dibawa duluan dengan mobil ambulan. Sementara Shin-e kini menghampiri Hee-jung dan menyayangkan perbuatannya. Tapi Hee-jung malah mengatakan kepada Shin-e untuk jangan pernah membela Min-ho, karena mereka tak akan mungkin bisa menang. 마주치고 싶지 않네요. 걱정 마세요. 변호사님이 반드시 질 거예요. Sementara di ambulan, Min-ho yang kini merasa sudah aman pun menertawakan semua ini. Namun mendadak ambulan berhenti yang kemudian juga menghentikan tawanya itu. Hee-jung pun mengungkapkan kepada Shin-e bahwa sebenarnya kedatangan Min-ho ke villa ini bukan karena ia ingin menghindari reporter. Ketika pertama kali Min-ho menyambut kedatangan Hee-jung di villa itu, Hee-jung melihat jejak sepatu Min-ho yang basah
yang hal itu menandakan bahwa ia baru saja dari luar dan masuk ke villa setelah tahu Hijung akan segera sampai. Dan jika kalian ingat saat Hijung menangis di pojokan, ia rupanya menemukan foto sebuah danau yang ternyata tepat di sebelah villa itu. Maka ia pun langsung bergegas menghubungi Yongsuk untuk memberitahu polisi karena ia merasa kalau Minho pasti menenggelamkan Sonje di danau yang tidak jauh dari villa. Disitulah tempat paling aman karena area itu adalah tanah milik pribadi. Dan bisa disimpulkan bahwa kedatangan Minho ke villa ini sebenarnya adalah untuk mengamankan bukti berupa kunci Inggris yang sempat ia bilang hilang tadi. 우연이라도 발견되지 않... 호수에 빠뜨렸어요. Polisi yang diam-diam telah dihubungi Yongsuk pun mengatakan, menurut pasal 1 Hukum Pidana 216 Korea, polisi bisa melakukan penyitaan di tempat, pencarian dan pemeriksaan tanpa surat perintah. Sementara itu mobil ambulan yang membawa Minho pun menepi karena ternyata mobil alat berat sudah didatangkan beserta tim pencari. Dan Minho pun sekarang tak mampu berbuat apa-apa, melainkan hanya terdiam terperangah dan terbengong-bengong. Mobil beserta jenazah Sonje pun akhirnya ditemukan dan kini tamatlah sudah karir dan nama baik Minho. 고통 없는 구원은 없어요. Terima kasih karena sudah menonton. Support kami dengan subscribe dan bantu perkembangan channel ini lewat link yang kami sediakan di deskripsi.